Pernah kepikiran nggak sih, kenapa ya ada ide yang kayaknya langsung nempel di kepala, sementara ide lain, ya gitu lewat aja? Jawabannya seringkali ada di satu hal, kekuatan cerita. Nah, kali ini kita bakal bedah tuntas seni bercerita. Bukan cuma sebagai karya seni, tapi sebagai alat komunikasi yang powerful banget dan bisa dipelajari siapa aja. Jadi, apa sih rahasianya biar sebuah ide itu benar-benar nggak terlupakan? Apakah karena datanya lengkap atau faktanya akurat? Ternyata ada sesuatu yang lebih dalam dari itu. Kuncinya adalah cerita. Cerita itu punya kekuatan buat mengubah informasi yang mungkin tadinya kering, jadi sesuatu yang hidup dan nyambung ke hati kita. Oke, kita samakan frekuensi dulu ya. Bercerita itu pada dasarnya adalah seni menyampaikan sebuah kisah. Tujuannya ada 3 dan semuanya penting. Pertama, menarik perhatian. Kedua, menyampaikan pesan. Dan yang ketiga, ini yang paling krusial, menciptakan hubungan emosional dengan audiens. Sekarang, yuk kita bongkar. Kenapa sih cerita itu sebegitu kuatnya? Ini bukan cuma soal hiburan loh. Ini ada kaitannya langsung sama cara otak kita bekerja. Bisa dibilang, cerita itu adalah bahasa default otak kita untuk memahami dunia di sekitar kita. Coba deh bayangin membangun cerita itu kayak lagi membangun rumah. Kita pasti butuh fondasi dan bahan-bahan yang kuat kan? Nah, di bagian ini kita akan kumpulin semua bahan baku yang esensial banget buat ngebangun cerita yang kokoh dan menarik. Yang pertama, dan ini nggak bisa ditawar, adalah karakter. Inilah jawaban dari pertanyaan, siapa? Karakter itu mesin penggerak cerita. Mau itu pahlawan yang kita dukung mati-matian, atau penjahat yang bikin kita gregetan, karakter yang kuat itu kunci biar audiens kita peduli sama ceritanya. Selanjutnya, kita butuh panggungnya. Itulah latar, di mana dan kapan cerita itu terjadi. Latar itu bukan sekedar hiasan loh, dia yang ngebangun suasana atau mood cerita. Kadang, latar yang kuat bisa jadi karakter tersendiri. Kalau udah ada karakter dan panggungnya, sekarang kita butuh alur. Gampangnya, alur itu adalah jawaban dari apa yang terjadi. Alur itu kayak tulang punggung cerita, rangkaian kejadian yang ngebawa audiens dari awal sampai akhir, sambil terus membangun rasa penasaran. Nah, ini bagian yang dalam nih, tema. Ini yang ngejawab pertanyaan, terus kenapa? Kenapa cerita ini penting? Tema itu adalah pesan utamanya, ide besarnya atau pelajaran yang mau kita sampaikan. Tema inilah jiwanya sebuah cerita. Dan tentu aja, nggak ada cerita yang seru tanpa konflik. Konflik itu adalah perjuangannya. Bisa jadi perjuangan di dalam batin si karakter atau tantangan dari dunia luar. Konflik inilah yang jadi bumbu yang bikin cerita jadi tegang dan bikin kita pengen tahu kelanjutannya. Oke, semua bahan dasarnya udah kita kumpulin. Pertanyaannya sekarang, gimana cara merakitnya biar jadi cerita yang utuh dan seru? Yuk kita lihat cetak biru atau kerangka dasar yang bisa bikin cerita kita memikat dari awal sampai akhir. Nah, ini dia kerangka klasik sebuah cerita. Ada 5 tahap. Pertama, eksposisi. Di sini kita kenalan dulu sama tokoh dan situasinya. Terus, masalah mulai muncul dan memanas di aksi menanjak. Lalu, boom, klimaks. Ini titik puncaknya. Setelah itu, ketegangan mulai reda, di aksi menurun, dan semuanya ditutup dengan resolusi yang ngasih jawaban. Biar lebih kebayang, kita langsung praktik aja pakai cerita yang kayaknya kita semua tahu. Dongeng si kancil cerdik dan buaya. Ini contoh yang sempurna banget buat ngeliat gimana kelima tahapan Anur tadi bekerja di dunia nyata. Lihat deh tabel ini, jelas banget kan? Eksposisinya, si kancil mau nyebrang sungai. Konfliknya, di sungai ada buaya-buaya lapar. Klimaksnya, pasti kancil dapat ide cemerlang buat ngibulin para buaya biar baris. Aksi menurun, dia berhasil loncat-loncat di punggung mereka dan nyebrang dengan selamat. Dan resolusinya, pesan moralnya dapat banget. Otak bisa ngalahin otot, simple tapi ngena. Punya struktur yang bagus itu penting, tapi gimana caranya biar cerita kita nggak cuma bagus, tapi juga benar-benar hidup? Nah, sekarang kita masuk ke tahap finishing atau pemolesan nih. Beberapa teknik praktis buat bikin cerita kamu makin bersinar. Pertama, jangan cuma ngomong tapi coba lukis gambarannya di kepala audiens. Ajak mereka buat ngebayangin. Terus bangun emosi yang kuat biar mereka benar-benar merasakan ceritanya. Awalannya juga harus mencuri perhatian. Dan sedikit plot twist atau kejutan, wah itu selalu jadi resep yang manjur. Terus penting juga buat tahu siapa audiens kita. Cerita buat anak-anak sama buat presentasi di depan bos kan pasti beda gayanya. Usahain dialognya terdengar alami, bukan kaku kayak skrip. Kadang mengulang beberapa kata kunci bisa bikin pesan utama lebih nempel. Dan yang terakhir, libatkan audiens. Ajuin pertanyaan biar mereka ikut mikir.
Tentu saja, cara kita menyampaikan cerita juga penting banget. Kalau kita bercerita secara lisan, nada suara, ekspresi wajah, dan gerak tubuh itu jadi senjata utama. Kalau lewat tulisan, kekuatan kita ada di pilihan kata. Nah, kalau di dunia digital, kita bisa manfaatin elemen visual dan audio buat bikin cerita jadi lebih hidup. Setelah kita bedah semua ini, ada satu hal yang paling penting buat diingat. Setiap orang, termasuk kamu, pada dasarnya adalah seorang pencerita. Ini bukan bakat yang cuma dimiliki segelintir orang, tapi ini adalah keahlian yang bisa diasah dan dilatih. Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya. Pada akhirnya, tujuan utama bercerita itu adalah untuk membangkitkan emosi. Cerita yang hebat adalah cerita yang bikin kita merasakan sesuatu. Rasa itulah yang bikin sebuah cerita jadi abadi di ingatan kita. Jadi, kesimpulannya begini. Kamu udah punya semua peralatannya. Kamu tahu bahan-bahannya, tahu cara merakitnya, dan tahu cara memolesnya. Pertanyaannya sekarang bukan lagi gimana caranya, tapi cerita apa yang akan kamu sampaikan ke dunia.